Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Laila Amalia. Saya berasal dari kelas PS3 angkatan 2020 dengan NIM 2041050101056. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya yang membahas tentang sistem dan kebijakan perbankan. Nah, pada saat ini kebetulan saya mendapatkan materi tentang peran bank sentral dalam kebijakan perbankan dan juga ruang lingkup kebijakan perbankan. Langsung saja kita akan membahas satu persatu tentang peran bank sentral dan juga ruang lingkup dari kebijakan perbankan itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang peran bank sentral dalam kebijakan perbankan. Nah, bank sentral di Indonesia itu memiliki berbagai tugas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan diperbarui terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Nah, sesuai dengan undang-undang tersebut, tugas bank sentral itu adalah 4. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang keempat, mengatur dan mengawasi bank. Nah, sebagai lembaga yang memegang otoritas moneter, tugas bank sentral ini membuat dan menjalankan kebijakan moneter sebuah negara demi mencapai serta memelihara kestabilan mata uangnya. Nah, kebijakan itu mempertimbangkan banyak hal, misalnya laju inflasi, perkembangan ekonomi, dan sebagainya. Nah, kebijakan moneter ini ada yang untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, di Indonesia sendiri, tugas-tugas ini diemban oleh Bank Indonesia. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan itu diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan, begitu pula sebaliknya. Stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan, maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektivitasnya fungsi sistem keuangan itu. Inilah yang akan menjadi latar belakang mengapa stabilitas keuangan juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, kelima peran utama itu mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu sendiri. Yang pertama ada Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka mereka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework. Yang kedua ada Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti ini dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lainnya, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangannya. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistematik.
Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain, dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real-time atau dikenal dengan sistem RTGS, yaitu Real-Time Gross Settlement, yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi resiko potensial dalam sistem pembayaran mereka. Peran yang keempat yaitu melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui informasi dan pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia itu dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan atau potential shock yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator makroprudensial untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset itu selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. Yang kelima, peran Bank Indonesia yaitu memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai Leader of the Last Resort atau LOLR. Fungsi LOLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LOLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistematik. Itulah peran dari kebijakan perbankan atau peran dari kebijakan bank sentral itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup kebijakan perbankan. Nah, kebijakan perbankan merupakan seperangkat tindakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral dalam mengatur kegiatan operasional bank guna mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi. Kebijakan perbankan ini dapat berupa aturan dan regulasi yang diatur oleh bank sentral untuk mengendalikan perbankan dalam suatu negara. Kebijakan perbankan ini merupakan rangkaian keputusan yang diambil oleh otoritas moneter untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan perbankan. Ruang lingkup kebijakan perbankan itu ada 8. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ruang lingkup kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang berada di masyarakat. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang diterapkan bank sentral dapat berupa pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, pengaturan cadangan wajib, dan kebijakan ini mempengaruhi kebijakan perbankan karena suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral akan mempengaruhi suku bunga yang ditawarkan oleh bank. Yang kedua ada ruang lingkup kebijakan regulasi. Kebijakan regulasi adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan perbankan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, mencegah kegiatan ilegal, dan melindungi stabilitas sistem keuangan. Kebijakan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dapat berupa pengaturan modal minimum, persyaratan pelaporan, pengaturan perbankan elektronik, dan pengaturan pengelolaan risiko. Kebijakan ini mempengaruhi kebijakan perbankan karena bank harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga ada ruang lingkup kebijakan supervisi. Kebijakan supervisi adalah kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral untuk mengawasi kegiatan perbankan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bank mematuhi peraturan dan menjalankan kegiatan perbankan secara benar. Kebijakan supervisi yang diterapkan oleh bank sentral dapat berupa pengawasan terhadap modal, resiko, dan kualitas manajemen bank. Kebijakan ini mempengaruhi kebijakan perbankan karena bank harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh bank sentral. Yang keempat ada kebijakan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan adalah kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral untuk memfasilitasi pembiayaan kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki distribusi kekayaan. Kebijakan pembiayaan yang diterapkan oleh bank sentral dapat berupa pengaturan suku bunga, fasilitas kredit, dan pengaturan kredit bermasalah. Kebijakan ini mempengaruhi kebijakan perbankan karena bank dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank sentral untuk membiayai kegiatan ekonomi. Yang kelima ada ruang lingkup kebijakan kredit.
Kebijakan kredit adalah kebijakan perbankan yang membantu mengatur dan mengarahkan aliran kredit ke sektor-sektor yang dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah kelebihan utang dan risiko kredit yang berlebihan. Kebijakan kredit ini mencakup persyaratan penilaian kredit, persyaratan kolateral, dan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Yang keenam, ada ruang lingkup kebijakan anti pencucian uang. Kebijakan anti pencucian uang adalah kebijakan perbankan yang dibuat untuk mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kebijakan ini mencakup pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, serta tindakan yang harus diambil jika terdapat aktivitas yang mencurigakan. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu menghentikan praktik korupsi dan kejahatan keuangan lainnya. Yang ketujuh, ada ruang lingkup kebijakan dukungan likuiditas. Kebijakan dukungan likuiditas adalah kebijakan perbankan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dengan memberikan dukungan likuiditas pada bank-bank yang mengalami kesulitan. Bank sentral dapat memberikan dukungan likuiditas dalam bentuk pinjaman darurat atau pembelian aset-aset tertentu dari bank-bank tersebut. Yang terakhir, ada ruang lingkup kebijakan keamanan informasi. Nah, kebijakan keamanan informasi ini adalah kebijakan perbankan yang menetapkan standar keamanan untuk melindungi data dan informasi nasabah serta bank. Kebijakan ini mencakup penggunaan teknologi keamanan informasi, perlindungan data, serta pengawasan dan pelaporan insiden keamanan. Itulah 8 ruang lingkup kebijakan yang ada di perbankan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang arah kebijakan perbankan. Arah kebijakan perbankan. OJK menilai bahwa masih terdapat beberapa downside risks dan tantangan yang perlu dihadapi untuk dapat merealisasikan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Di antaranya yang pertama, tekanan terhadap current account deficit atau CID nasional karena produksi dalam negeri yang belum dapat mengimbangi laju kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah dampak normalisasi kebijakan moneter negara maju, termasuk tensi trade war Amerika Serikat dan Tiongkok yang belum mencapai kesepakatan. Yang ketiga, perkembangan geopolitik di beberapa kawasan dan pelemahan ekonomi beberapa negara emerging market. Yang keempat, upaya pemerataan akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang ada di pelosok daerah melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Yang kelima, merebaknya pertumbuhan startup vintage yang harus diawasi melalui penegakan hukum yang memadai bagi bisnis vintage dan keamanan konsumen. Yang keenam, pengembangan teknologi yang akan memicu revolusi industri menjadi lebih ke digitalisasi proses hingga ke customer. Tantangan-tantangan tersebut ini akan dihadapi oleh seluruh sektor, tak terkecuali sektor-sektor prioritas pemerintah. Untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah ini, OJK akan fokus pada 5 kebijakan dan inisiatif. Antara lain, yang pertama, OJK akan memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis dan melengkapi infrastruktur pasar keuangan, yang diantaranya melalui pertama, pemberian fasilitas dan insentif kepada calon emiten melalui reksadana penyertaan terbatas, efek beragun aset, dana investasi real estate, Indonesia Government Bond Futures, dan medium term notes, serta pengembangan produk investasi berbasis syariah, diantaranya sukuk dan wakaf. Yang kedua, dengan cara mendorong realisasi program keuangan berkelanjutan dan blended finance untuk proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial. Yang kedua, OJK, kedua dari rencana 5 kebijakan dan inisiatif OJK. OJK akan mendorong peningkatan kontribusi pembiayaan lembaga jasa keuangan kepada sektor prioritas, serta mendorong realisasi program kawasan ekonomi khusus pariwisata. Di antaranya melalui A. Pengembangan skema pembiayaan serta ekosistem pendukungnya termasuk asuransi pariwisata. B. Dukungan pendampingan kepada pelaku UMKM dan mikro di sektor pariwisata. C. Pemberian dukungan percepatan peran lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dalam mendorong ekspor. Yang ketiga dari 5 kebijakan OJK, yaitu memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil. Di antaranya melalui A. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam memfasilitasi penyaluran KUR, khususnya skema klaster bagi UMKM di sektor pariwisata dan ekspor.
B. Percepatan pembentukan BUMDes yang bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. C. Peningkatan akses keuangan melalui pemanfaatan teknologi seperti perluasan laku pandai dalam menjadi agen penyaluran kredit mikro daerah. Dan D. Pengembangan dan pengoptimalan peran perusahaan efek di daerah serta revitalisasi peran tim percepatan akses keuangan daerah dan Satgas Waspada Investasi. Yang keempat dari 5 kebijakan OJK, yaitu OJK akan mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0, yaitu antara lain dengan cara A. Menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan dengan manajemen risiko yang memadai. B. Memfasilitasi dan memonitor perkembangan startup fintech melalui kerangka pengaturan yang kondusif dalam mendorong inovasi dan memberi perlindungan kepada konsumen. C. Meningkatkan literasi masyarakat terhadap fintech dan memperkuat penegakan hukum bagi startup fintech ilegal. Yang terakhir dari 5 kebijakan OJK, yaitu OJK akan meningkatkan daya saing dan daya tahan lembaga jasa keuangan nasional. Antara lain dengan yang pertama, memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, antara lain dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi dan perizinan yang lebih cepat. Yang kedua, mendorong penguatan struktur perbankan dengan meningkatkan skala ekonomi dan daya saing serta efisiensi perbankan melalui intensitas penggunaan teknologi informasi. Dan yang terakhir, mendorong pemanfaatan platform sharing untuk meningkatkan penetrasi dan efisiensi industri perbankan syariah. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan tentang peran dari Bank Sentral itu sendiri tentang kebijakan perbankan, serta juga ruang lingkup kebijakan perbankan itu sendiri seperti apa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang ada pertanyaan ataupun ada kritikan dan saran melalui informasi yang sudah saya sampaikan, bisa menghubungi saya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya.